kalian kenal sosok ini? Dia adalah Denny Iskandar, salah satu murid dari Abuya K. Haji Ahmad Muhtadi, yaitu tokoh muslim di Provinsi Banten. Koko minta kalian dengerin ini sampai habis, maka kalian yang akan mengetahui bagaimana hubungan gereja Katolik dengan Islam dan apa kontribusi gereja Katolik dalam menyuarakan perdamaian dan alasan mengapa gereja Katolik mengutamakan dialog antar agama daripada fokus terhadap perdebatan antar agama. Katolik ya, bukan Kristen Protestan. Kan Vatikan ini kan Kristen gitu ya, maksudnya bukan negara Islam ini. Yang saya pikirkan, saya di sana 6 bulan. Sementara di agama saya kan ada syariat yang harus bersama-sama, yaitu sholat Jumat gitu ya. Itu kan harus di musola kan, di masjid. Saya nggak pernah kebayang tuh bahwa di Roma itu ada banyak musola, ada masjid agung, nggak kebayang saya. Oke. Maka sebelum saya berangkat itu, saya mendatangi guru saya Kiai itu. Saya bertanya, gimana hukumnya? Kalau nggak sholat Jumat 6 bulan ini hukumnya kan, secara syariat. Sampai segitu gitu. Ternyata pas saya kesana itu beda suasananya itu. Kamu dengan mudah menemukan masjid. Yang saya jumpai itu, saya sholat Jumat itu di 8 musola. Setiap Jumat itu saya pindah-pindah sholat Jumatnya. Di Roma tuh? Iya, sambil saya menghitung kan, ada berapa musola kan. Sampai terakhir itu ada Masjid Agung kan di Roma itu. Jadi memang saya selama di Vatikan itu hidup, ya saya bisa ibadah dengan tenang gitu ya. Dan hak-hak dasar saya sebagai muslim juga terpenuhi kok. Saya misalkan puasa, saya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, buka puasa bersama di Masjid Agung kan. Beliau adalah seorang pemuda asal Kabupaten Pandeglang, yaitu terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, disebut sebagai anak penjual kopi di Pasar Kambing atau di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan ibunya itu adalah seorang single parent. Denny menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Ushuluddin, jurusan studi agama. Di sela-sela menyelesaikan pendidikannya, Denny ditawarkan beasiswa oleh salah satu lembaga Nostra Aetate Foundation, yakni sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Dicastery for Interreligious Dialogue, atau bisa disebut sebagai Dewan Kepausan itu untuk dialog antar agama, dari Holy See, yaitu Tahta Suci Roma. Lembaga ini memang didirikan tahun 1990 oleh Dewan Kepausan untuk dialog antar agama. Tujuannya itu adalah untuk mempromosikan dialog antar agama melalui pendidikan, khususnya dengan memberikan beasiswa kepada orang-orang yang bukan Katolik atau berasal dari agama lain. Luar biasa kan? Tujuannya agar dapat mendalami pengetahuan tentang kekristenan di institusi akademik kepausan di Roma. Apa saja yang dipelajari dan didapat dari mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Nostra Aetate Foundation ini? Yang pertama, mereka akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang gereja Katolik dari sumber aslinya langsung, bukan dari katanya ya. Dan yang kedua, pemahaman akademik tentang agama lain, termasuk agama dari mahasiswa atau peserta itu sendiri, Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lain. Dan yang ketiga, keterampilan dialog, yaitu dialog skill, agar bisa berdiskusi tanpa menyerang, menyampaikan pendapat agamanya secara elegan dan beradab, menghindari provokasi, debat menghina, dan argumentasi destruktif, dan menjembatani kelompok berbeda di negara asal. Dan yang keempat, itu adalah kemampuan menjadi mediator konflik agama. Sama sekali tidak ada persyaratan untuk pindah agama sebagai bagian dari kelulusan. Karena tujuan program ini bukan untuk mengubah keyakinan peserta, melainkan memberikan wawasan akademik dan pemahaman lintas agama. Mengapa Vatikan menciptakan lembaga ini? Karena gereja Katolik itu percaya bahwa dialog antar agama harus dilakukan oleh orang yang paham agamanya sendiri dan juga agama lain. Dan yang kedua, tentunya adalah berpendidikan. Dan yang ketiga itu adalah tenang secara emosional. Dan yang keempat, punya dasar teologi dan filsafat yang kuat. Supaya apa? Supaya dialog tidak menjadi saling serang, salah paham, adu kutip ayat, atau debat kusir. Karena gereja Katolik percaya bahwa kedamaian itu dapat tercapai apabila setiap penganut agama tertentu dapat saling memahami bagaimana cara pandang setiap penganut agama lainnya dalam melihat kehidupan atau di seluruh dunia, seperti itu. Inilah intisari dari tujuan gereja Katolik, yaitu memfasilitasi lembaga tersebut. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Karena pertobatan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari dialog, relasi, karya cinta dan kasih, serta kesaksian hidup. Itulah mengapa Gereja Katolik tidak mendorong perdebatan, melainkan lebih memilih untuk berdialog antar agama. Karena hakikatnya sifat dari perdebatan itu adalah bertujuan untuk menang. Memenangkan apa? Tentunya ego dan harga diri. Selain itu sifatnya adalah kedagingan, yang hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, yakni memperoleh muka di hadapan banyak orang. Sehingga jatuh-jatuhnya perdebatan itu hanya akan mengarahkan kepada menyerang, menjatuhkan, adu ego. Hasilnya apa? Masing-masing pihak ingin membenarkan dirinya. Tidak ada yang mau mendengarkan sungguh-sungguh. Dan pastinya menghasilkan konflik, bukannya pemahaman. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah gereja yang kalian hadiri setiap minggunya, yang kalian anggap sebagai rumah Tuhan, itu benar-benar merupakan Yesus yang bertahta di rumah tersebut? Atau justru sebaliknya, sebuah rumah yang tampak kudus, berhiaskan wajah Yesus di luarnya, namun di dalamnya bersemayam sosok Tuhan lain yang tidak dikenal. Ia dibungkus rapi seolah suci, tentunya bukan Yesus, melainkan Mamon yang menyamar sebagai Sang Penebus.